Datangnya Hari Raya Idul Adha menjadi pintu rezeki bagi banyak orang. Tak hanya pedagang, tapi juga peternak hewan. Di antaranya warga Dusun Gondang Legi, Hargobinangun, Pakem, Yogyakarta. Mereka menjadi peternak yang bermitra dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. ACT mengelola pembagian hewan kurban sejak 9 tahun terakhir. Mereka bermitra dengan warga yang dititipi ternak untuk dipelihara sampai Idul Adha tiba. Mereka mendapat tambahan penghasilan dan bantuan dana pendidikan untuk anak dari ACT. Pemberdayaan ekonomi yang dinamakan Lumbung Ternak Masyarakat ini sudah dirintis sejak 2008. Selain di Yogyakarta, ACT juga bermitra dengan warga di 11 desa di Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Selain Blora dan Jogja, lumbung ternak masyarakat juga ada di Tasikmalaya. Di desa-desa yang menjadi lumbung ternak, satu kakak bisa memelihara 50 hingga 60 ekor hewan. Saat ini ada total 35 kakak yang memelihara 1.835 kambing dan 100 ekor sapi di 3 lumbung ternak masyarakat tersebut. Jumlah ini untuk menyediakan pasokan hewan kurban di Pulau Jawa. Kemitraan serupa juga dikembangkan oleh ACT di luar Jawa. Global Kurban ACT menyalurkan hewan kurban ke daerah-daerah yang kerap tak terjangkau, seperti wilayah bencana, kantong kemiskinan di pelosok Indonesia, sampai negara-negara Afrika, salah satunya Somalia. ACT meyakini bahwa kurban bisa menjadi solusi awal terhadap berbagai problem kemanusiaan yang melanda warga dunia akibat konflik, bencana alam, ketidakadilan, dan kesenjangan ekonomi. Dalam mengusung misi kemanusiaannya, relawan menjadi tulang punggung ACT. Tak kurang dari 131.594 orang relawan ACT tersebar di Indonesia dan 20 negara. Tim Liputan melaporkan untuk NAN. Ya, beberapa hari lagi umat muslim di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau juga disebut Idul Kurban sebagai bentuk ketaatan dan juga merupakan sebuah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga saat ini. Nah, di pagi hari ini berkaitan dengan Idul Kurban, ada satu lembaga kemanusiaan yang memiliki satu solusi alternatif untuk berkurban. Seperti apa sih yang disebut dengan kurban alternatif ini? Pagi hari ini sudah kami hadirkan langsung dari ACT, langsung Vice Presidennya adalah Ibnu Hajar. Selamat pagi, Mas Ibnu. Dan juga tim relawan atau juga disebut juga tim dari GQ atau Global Kurbannya ACT, ada Mbak Rini di sini, Rini Mariani. Selamat pagi juga Rini. Ini apa sih yang disebut dengan kurban alternatif itu, Mas Ibnu? Penasaran saya tuh dari kemarin pas dapat, wah nanti Mas Erin akan ngobrol dengan pihak ACT nih. Ya baik. Kita menyebut kurban alternatif karena kita melihat sebelumnya secara tradisional orang berkurban itu kan membeli terus dipotong ya dekat rumahnya, memberikan manfaat. Kita ingin berikan kurban alternatif supaya orang memberikan manfaat lebih luas. Saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok di beberapa ujung-ujung negeri ini atau di beberapa di ujung-ujung dunia ini, kita ingin sapa mereka. Maka kurban yang semestinya bisa dilakukan oleh orang-orang Jakarta bisa didistribusikan sampai ke Papua, bisa sampai ke Aceh, bisa sampai ke mungkin Somalia atau ke Afrika. Sampai ke Afrika dan Somalia. Betul, sampai Suriah, sampai itu kita hadir. Jadi dunia nih maksudnya. Betul. Lah, terus kambing atau sapinya ini dari mana nih? Indonesia, kalau yang sampai di Afrika, Somalia seperti itu? Ya, kalau Indonesia kita adakan yang di Indonesia. Bahkan kita akan dekatkan pada lokasi distribusi, beberapa titik-titik di pelosok. Tapi kalau dunia, di Somalia pun kita adakan di Somalia. Kita ingin memberikan manfaat dari dana yang kita diberikan oleh pekurban kepada kita belanjakan di daerah-daerah tempat supaya memberikan efek ekonomi juga, supaya ada putaran-putaran ekonomi di masing-masing wilayah itu. Oh, jadi artinya memang ACT ini sudah ada bekerja sama, apakah dengan lembaga terkait ataupun juga dengan perwakilan masyarakat yang ada di daerah setempat? Gitu? Betul, ini sudah kita rawat sudah berpuluh tahun karena ini kan lokasi-lokasi program kemanusiaan kita selama ini. Makanya ACT hadir di 20 negara tahun ini dan di 34 provinsi Indonesia. Gambarannya ini kali, kita ingin menyampaikan bahwa kurban ini tidak hanya berdimensi ibadah personal, tapi juga di belakangnya justru banyak manfaat yang jauh lebih luas. Kurban bisa memberdayakan bahkan menggerakkan ekonomi masyarakat, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu kenapa tadi pertanyaan Mas Adrian, kenapa di dalam negeri hewannya dari mana? Tentu kita adakan di tempat di mana hewan itu dipotong. Artinya kita berdayakan peternak lokal
kita distribusi di 30 provinsi, maka kita punya mitra di 30 provinsi tersebut. Kemudian di luar negeri pun kita bermitra dengan para peternak yang ada di masing-masing lokasi. Artinya selain menunaikan ibadah yang sifatnya ibadah personal, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar sana. Tapi kenyataannya kan di Indonesia tidak merata sentra-sentra peternak sapinya gitu. Bagaimana tuh untuk bisa akhirnya sampai hingga ke pelosok-pelosok di mana memang lebih banyak mereka yang membutuhkan tinggal di sana? Iya, kita ambil dari titik terdekat. Gitu. Contoh misalnya di Jawa Tengah ini kan ada berbagai kabupaten ya, ada Blora, Pati. Kita ada lumbung ternak di Blora. Dari Blora inilah kita distribusikan ke kabupaten-kabupaten terdekat. Artinya kita mengukur sejauh mana hewan masih cukup sehat untuk diantarkan. Kita upayakan pemotongan dan distribusi dilakukan di lokasi di mana dagingnya akan dibagikan. Gitu supaya masyarakat di daerah tersebut merasakan indahnya Idul Adha. Gitu. Banyak kan masyarakat di daerah yang mungkin tidak pernah makan daging dalam setahun kecuali ada orang yang berkurban gitu. Nah, itu yang kita lakukan di situ, mereka merasakan kebahagiaan bersama potong hewan kurban, kemudian mereka dapatkan dagingnya. Ini manfaat pada saat itu. Tapi di luar itu jauh sehari sebelum kurban, kita mengadakan hewan kurban ini jauh sebelum waktunya kurban diadakan. Bahkan sejak setahun yang lalu kami sudah menyediakan stok hewan kurban dengan melibatkan masyarakat peternak. Ini yang kita sebut sebagai dimensi sosial dan dimensi ekonomi dari kurban. Wah, ini cakep banget ya, karena terus terang kita inginkan tentunya apa yang kita sudah lakukan ini juga bisa tepat pada sasarannya. Seringkali ini kita tidak punya referensi karena di sekitar kita sepertinya kok semuanya sudah berkecukupan gitu. Betul. Ternyata dengan menitipkan kepada lembaga yang memang sudah kredibel, yang profesional dan sudah melakukan riset dari jauh-jauh hari, apa yang tadinya menjadi kekhawatiran kita ini artinya bisa sudah disalurkan semestinya gitu ya, Mbak. Artinya aman tersalurkan sesuai dengan seharusnya. Nah, sekarang kalau yang saya tertarik nih, kalau untuk yang bisa sampai di Somalia dan Afrika, apakah sama ataukah ada mungkin treatment khusus nih? Ya. Lokasi Somalia atau di Palestina atau di Suriah yang saat ini sedang ada permasalahan kemanusiaan yang luar biasa. Iya. Kita karena ini sudah bertahun-tahun ya, hampir di 5 tahun terakhir kita hadir memberikan bantuan rutin ke mereka. Sehingga relatif kemudian kita menemukan mitra-mitra lokal yang bisa melakukan penyediaan hewan-hewan kurban yang mereka sudah lama memberdayakan. Kita berharap memang di lokasi ini pun, apalagi jumlahnya kita pengen kalau tahun ini diberikan kesempatan kita menghimpun kurban besar, kita pengen berikan yang cukup besar juga untuk saudara kita di negeri yang lain. Karena mereka waktu kita terjadi bencana mereka datang kepada kita ngasih bantuan, kita pengen berterima kasih kepada mereka, dunia yang selama ini membantu kita dengan cara memberikan bantuan kepada mereka. Ini satu momentum yang penting, salah satunya adalah contohnya di Somalia. Selama ini dikenal sebagai negeri dengan punya ternak yang terbesar karena suplai kepada Arab Saudi untuk haji pun dari mereka. Pernah ada 4 tahun kelaparan, banyak kurban hewan kurban ternak yang mati di sana. Tahun ini kemudian sudah mulai hujan, sudah mulai muncul, ini kesempatan pemberdayaan untuk lokal dengan penyediaan hewan-hewan ternak di sana sudah mulai bertumbuh. Kita pengen jadikan ini jadi momentum untuk kebangkitan ekonomi masyarakat lokal dengan kurban ini. Tidak hanya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat lokal, tapi apabila teman-teman ini berjuang juga nih hingga ke Afrika, Somalia, ini kan juga ada seperti kayak diplomasi kemanusiaan ya, seperti itu. Tanggapan mungkin Mas Ibnu? Iya. Ini jadi momentum penting supaya kurban jangan dipahami sebagai sebuah ritual tahunan hanya sekedar memotong hewan kurban. Kita pengen ajak masyarakat ini menjadi momentum untuk mulai silaturahim kembali, menyapa kepada saudara-saudara kita yang lama dalam kesulitan hidup dengan terkait kemanusiaan. Ini jadi momentum. Kurban juga bisa menjadi salah satu diplomasi kemanusiaan kita untuk kita menyapa kembali. Ini kita hadir. Makanya pada waktu kurban atau pada waktu bantuan kita sampaikan, kita bentang tulisan terima kasih Indonesia. Nama Indonesia kita hadirkan ke sana. Gitu. Ini yang jadi kebanggaan kita, pengen masyarakat Indonesia bangga dengan aktivitas yang kita lakukan karena kita sebarkan, kita sebut sebagai ini hadiah, ini bantuan dari masyarakat Indonesia. ACT selalu melibatkan nama Indonesia. Nama Indonesia. Luar biasa. Itu yang kita kedepankan. Yang kita kedepankan adalah nama Indonesia. Kita mewakili Indonesia hadir di berbagai ranah kemanusiaan di dunia atas nama Indonesia. Mbak Rini, tapi ngomong udah berapa lama nih bergabung dengan ACT nih sebagai relawan ataupun juga tim dari Global Kurban? Sebetulnya sebulan sejak ACT berdiri saya sudah bergabung. Saat itu masih mahasiswa, tapi kemudian full time sudah hampir 7 tahun ini ya. Wow, bukan waktu yang sebentar juga ya. Apa sih waktu itu yang menggerakkan, memotivasi Mbak Rini sampai akhirnya tergerak dalam misi kemanusiaan bersama ACT? Iya, mungkin panggilan jiwa kalau bagi saya ya. Karena ini sesuatu yang berbeda. Artinya pada saat itu saya dapat kesempatan untuk masuk di sebuah korporasi multinasional.
Tapi saya melihat sesuatu yang ini visi jangka panjang. Artinya kita tidak hanya memikirkan pada saat ini di dunia saja, tapi bisa berguna buat masyarakat banyak. Itu menjadi panggilan yang saya rasa sayang buat dilewatkan. Luar biasa. Ya, ini berkahnya dunia akhirat insya Allah ya. Amin, insya Allah. Pengalaman menarik selama di ACT khususnya dalam kegiatan Global Kurban ini, Mbak Rini? ACT mendistribusikan melalui Global Kurban ya, mendistribusikan kurban ke berbagai daerah, khususnya di pelosok-pelosok, di mana masyarakat ya mungkin ada bahkan kita mengenal daerah yang belum pernah makan daging sapi misalnya. Baik. Ini pada saat hari hanya ketika mereka mendapatkan hewan kurban, kebahagiaan mereka sampai menitikan air mata. Kalau buat saya, capeknya saya dari sini pergi ke NTT itu hilang gitu. Saking melihat kebahagiaan masyarakat yang luar biasa. Itu pengalaman yang buat saya membekas gitu. Ya, kemudian ada teman yang juga distribusi di Somalia kemudian Suriah. Perjuangan untuk bisa menyalurkan bantuan ini kepada masyarakat yang memang di sana kan Suriah sekarang masih terancam kelaparan ya. Betul. Kita berjuang menyampaikan ini di tengah desingan peluru, di balik reruntuhan. Kemudian di Somalia pada saat sedang kita mau mengadakan pemotongan kurban, tiba-tiba ada bentrokan senjata, semua harus bubar dulu berapa jam, kemudian kembali lagi. Tapi justru ini yang dinikmati, perjuangan yang luar biasa menyampaikan amanah masyarakat kepada masyarakat yang butuhkan. Ini cerita dari Mbak tuh storyteller banget loh. Saya sampai ikut kayak deg-degan gitu ya, membayangkan momen pada saat itu yang begitu sangat berkesan. Iya. Tapi kalau masyarakat saya yakin juga bertanya-tanya, bagaimana sih cara dari ACT untuk bisa menjaga amanah dari masyarakat yang berkurban nanti? Ya, ada kebiasaan masyarakat pengennya ngelihat hewan kurban yang dipoto. Nah, kita sampaikan sebenarnya bisa melihat, cuma momentumnya karena kita pengen antar kurban ini kepada yang berhak di tempat-tempat pelosok-pelosok di ujung-ujung pulau terluar kita di beberapa wilayah. Makanya apa gantinya? Gantinya adalah nanti setelah mereka berkurban kita akan antarkan kepada mereka laporan. Ya. Laporan itu sebelum dan saat sedang dipotong dan saat distribusi. Hewan kurban. Sehingga mereka bisa melihat langsung karena hewan kurbannya kemudian ada nama mereka di setiap hewan kurban itu. Hewannya di foto utuh, close up, Mas. Nanti akan dikirimkan gitu ya? Dikirimkan. Via apa biasanya email atau via email atau dikirim langsung via pos. Bahkan ini untuk sebagian masyarakat kan kadang ketika sudah meniatkan berkurban, mereka mau potong kuku, mau potong rambut, nunggu kurbannya dipotong nih. Ya, sesaat setelah hewan kurban mereka dipotong, kami juga melaporkan melalui SMS. Misalkan Bapak Adrian, alhamdulillah kurban Anda sudah dipotong di Somalia. Misalkan begitu. Sehingga tahu bahwa hewan kurbannya sudah aman, sudah terpotong di waktu yang seharusnya. Waduh, setelah kita sholat Idul Adha ya, di waktu duha kan sebenarnya. Betul. Iya. Luar biasa. Terus ini saya yakin nih, bukan cuma saya, tapi juga yang menyaksikan Indonesia Morning Show nih bertanya-tanya, nih caranya prosesnya bagaimana nih kalau ingin berkurban via ACT? Mas Ibnu mungkin bisa lebih dijelaskan, silakan. Ya, saat ini kita melihat masyarakat kita orang-orang sangat sibuk, karena kegiatannya sangat banyak, tidak punya waktu untuk melihat hewan kurban, membeli, membawa ke rumah, dipotong, dibagikan. Ya, di masjid-masjid terdekat juga sudah banyak yang berlebihan, kadang malah bingung siapa yang harus menerima hewan kurban. Maka momentumnya adalah kita sudah kerjasama dengan banyak pihak. Nanti Marina akan tambahkan, ada dengan Telkomsel sebar satu hari bisa 1,5 juta SMS, bisa masuk ke web online kayak bukalapak.com, macam-macam yang bisa berkurban. Bahkan kita yang sedang berbelanja ke Carrefour, kita kerjasama dengan Carrefour, Giant, Hero, kita bisa kerjasama. Ini bisa mereka, jadi sambil belanja bisa berkurban. Artinya komitmen ACT adalah memfasilitasi sebanyak-banyaknya masyarakat untuk bisa beribadah kurban. Sehingga di mana masyarakat beraktivitas, kami berupaya hadir di sana. Di modern market, biasanya masyarakat banyak di situ, kita hadir gerainya. Bisa langsung menunaikan kurban. Kemudian kalau yang lebih dengan gadget dan online, kita kerjasama dengan bukalapak.com, bisa langsung transaksi di sana. Bahkan di tengah kesibukan masyarakat yang luar biasa, mungkin sebetulnya niat kurban nih, tapi kadang-kadang lupa. Maka kami kerjasama dengan Telkomsel, kita blasting SMS mengingatkan bahwa sudah waktunya kurban di tahun ini. Oke, wah ini udah lengkap sekali nih informasi dari ACT tuh. Jadi jangan tunggu lagi, jangan pernah mencari-cari alasan Anda sibuk dan lain sebagainya. Sekarang tuh berkurban udah mudah. Gak perlu lagi juga cari-cari di pinggir jalan. Sudah nanti merepotkan banyak orang, mungkin juga banyak sumber penyakit. Cari aja lembaga yang memang sudah kompeten, kredibel, seperti juga ACT seperti ini, insya Allah akan amanah. Nah, tentunya memang kalau kita bicara berkurban, ini kan adalah sebagai satu syariat yang ada yang mengatakan wajib, ada juga bilang sunnah, mu'akad. Kebanyakan mungkin jumhur ulama mengatakan demikian. Mungkin ada pesan-pesan terakhir mungkin bagi seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, menyaksikan Indonesia Morning Show, Mas Ibnu. Ya, Rasulullah memberikan pesan kepada kita tentang pentingnya berkurban. Rasulullah pernah menyampaikan dalam sabdanya, man lahu sa'ah, walam yudhahi, wala yaqrabana musallana. Siapa yang punya kesempatan,
seperti itu punya dana atau bisa mengusahakan untuk berkurban, tapi dia tidak mengupayakan untuk berkurban, kata Rasulullah, jangan sekali-kali dekati tempat ibadah kami. Artinya ini tentu menakutkan buat orang yang apa namanya, kita pengen jadi stimulan buat kita untuk mengupayakan untuk tidak berkurban. Maka kami ajak, biasanya di momentum terakhir mendekati hari akhir kurban atau tasyrik, orang baru berpikir untuk berkurban. Mumpung hari ini dapat SMS, mumpung hari ini bisa buka lewat online, mumpung hari ini bisa belanja, mumpung hari ini mendengarkan apa namanya informasi ini, kami berharap yuk mulai segera berkurban. Jangan tunda-tunda, karena kadang kita nggak sempat beringat bahwa itu sudah titik terakhir momentum untuk berkurban. Gitu. Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Ibnu, makasih juga Mbak Rini. Selamat bertugas, berjuang, dan semoga ini menjadi manfaat buat yang menyaksikan Indonesia Morning Show di pagi hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Dan kita masih ada informasi